Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran mekanika fluida. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu fenomena menarik yang terjadi pada zat cair, yaitu tegangan permukaan. Tegangan permukaan sendiri adalah kecenderungan permukaan suatu zat cair untuk bertindak seperti lapisan elastis yang tegang. Fenomena ini terjadi karena gaya tarik-menarik antar molekul zat cair tersebut, terutama pada permukaannya. Nah, jadi secara lebih dalam, tegangan permukaan terjadi karena adanya perbedaan cairan tersebut. Molekul-molekul di bagian dalam cairan saling tarik-menarik ke segala arah secara seimbang. Namun, molekul-molekul yang berada di permukaan tidak dikelilingi oleh molekul lain molekul lain dari segala arah. Mereka hanya mengalami gaya tarik dari samping dan dari bawah. Jadi dari samping dia saling menarik dan dari bawah juga. Akibatnya molekul permukaan akan tertarik ke bagian bawah dan saling merapat, membentuk semacam kulit tipis di permukaan zat cair. Nah, inilah yang menyebabkan mampu menahan beban ringan di atas permukaannya. Nah, selain berkaitan dengan molekul-molekul tersebut, tegangan permukaan juga berkaitan dengan energi permukaan. Zat cair ini cenderung meminimalkan luas permukaannya untuk mengurangi energi. Itulah sebabnya tetesan air selalu membentuk bentukan bulat atau setengah bola, karena bentuk tersebut memiliki luas permukaan minimum untuk volume tertentu. Nah, jadi semakin kecil luasan permukaannya, semakin kecil pula energi permukaannya. Nah, berikut ini saya akan menampilkan salah satu contoh eksperimen sederhana saya. Jadi bahan-bahan yang saya gunakan untuk melakukan eksperimen kali ini yaitu sabun cuci piring, wadah, koin, dan air itu sendiri. Menurut saya ini menarik dan sering digunakan dalam eksperimen-eksperimen dalam video-video YouTube adalah ketika kita meletakkan koin kecil berbahan aluminium seperti potongan aluminium foil atau koin ringan. Tapi yang saya gunakan kali ini adalah koin Rp500. Jadi kita akan meletakkannya secara perlahan di permukaan cairan. Kita akan mengetahui apakah tegangan permukaan ini ada atau tidak. Jadi meski koin tersebut lebih padat pada air, atau massa jenis koin tersebut lebih besar daripada air, dan seharusnya koin tersebut akan tenggelam karena memiliki massa jenis yang lebih besar. Tapi dari eksperimen yang saya lakukan, koin tersebut dapat melayang di atas air. Mengapa bisa jadi begitu? Jadi jawabannya karena ada lain yang menurunkan tegangan permukaan, koin tersebut akan langsung tenggelam. Nah, jadi setelah saya menggunakan zat cair biasa, air biasa, nanti setelah itu saya akan menambahkan sabun cuci piring yang akan menghilangkan atau menurunkan tegangan permukaan tersebut dapat melayang di atas air. Mengapa bisa jadi begitu? Jadi jawabannya karena adanya tegangan permukaan. Nah, lapisan air bertindak seperti lapisan elastis yang mampu menahan beban ringan. Selama gaya berat koin tidak cukup untuk merobek lapisan itu, koin akan tetap berada di atas permukaan. Namun, jika kita menambahkan sabun atau zat lain yang menurunkan tegangan permukaan, koin tersebut akan langsung tenggelam. Nah, jadi setelah saya menggunakan zat cair biasa, air biasa, nanti setelah itu saya akan menambahkan sabun cuci piring yang akan menghilangkan atau menurunkan tegangan permukaan tersebut. Nah, jadi tegangan permukaan bukan hanya fenomena biasa, tapi juga fenomena yang sangat penting dalam berbagai bidang, mulai dari biologi, teknik, hingga teknologi sehari-hari. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menjelaskan mengapa serangga bisa berjalan di atas air, bagaimana tinta keluar dari printer inject, dan bahkan bagaimana air naik ke atas batang tanaman. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan video pembelajaran mekanika fluida kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.